Shalom. Puji nama Tuhan, pagi ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, ini minggu kita, ibadah kita di bulan Oktober ya. Minggu terakhir tadi pagi saya mencoba begitu, ibadah kita 9 minggu lagi kita mengakhiri tahun ini, 9 minggu lagi mulai minggu depan. Dan kalau dihitung hari, 65 hari lagi tahun ini akan selesai. Kalau dihitung hari, Bapak Ibu, artinya waktu begitu cepat berlalu. Dan karena waktu yang begitu cepat berlalu, apa yang harus kita lakukan di akhir tahun ini? Nah, karena itu Bapak Ibu, bagian firman Tuhan untuk kita pagi ini dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yesaya 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca secara pergantian Bapak Ibu. Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap sampai kepada ayat yang ke-11. Kita akan baca secara bersama-sama. Saya akan memulai ayat yang pertama. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gentar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara kehidupanmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi perkataan yang keluar dari sini dari Allah, ialah yang telah mengatakan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh tanahnya dan sebagai kuasa atas seluruh orang Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, "Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan menjadi dengan Gosen dan anak-anak kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kami berdoa dalam pusakamu dan segala milikmu." Ayat 11 sama-sama. Di sana aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada di mata kami, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seimamu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita mengisahkan tentang kisah tentang Yusuf. Yusuf ini adalah salah satu anak daripada Yakub. Kita tahu bahwa cerita dalam Alkitab ada Esau dan Yakub, dan kemudian Yakub memiliki 12 orang anak, dan Yusuf adalah lahir daripada
yang sangat disayangi Yakub. Jadi Yusuf ini lahir dari istri yang disayangi Yakub. Kita tahu bahwa Yakub itu istrinya 4 orang, dan karena istrinya 4 lahirlah 12 orang anak laki-laki yang pada akhirnya kemudian menjadi 12 suku Israel. Salah satu perempuan yang bernama Dina. Nah, Yusuf ini adalah lahir daripada istri kesayangan yang dicintai oleh Yakub. Itu sebabnya Yusuf ini menjadi anak kesayangan, menjadi anak kebanggaan daripada Yusuf. Mereka 2 bersaudara, yaitu Yusuf dan Benyamin. Jadi 12 suku Israel itu yang bersaudara kandung itu salah satunya adalah Yusuf dan Benyamin. Jadi mereka ini sangat-sangat disayangi oleh ayahnya Yakub. Dan kalau kita baca Bapak Ibu mulai dari Kejadian pasal 37, Bapak Ibu akan menemukan di sana tentang silsilah panjang daripada keturunan Yakub. Dan salah satu anaknya yaitu Yusuf. Dan dikatakan Yusuf ini adalah anak yang jujur, anak yang molek, anak yang manis, dan menjadi kesayangan daripada ayahnya. Dan oleh karena itu ia tidak diizinkan untuk pergi mengembala kawanan kambing domba daripada ayahnya. Tetapi saudara-saudaranya yang lain, misalnya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan lain-lainnya, itu yang ditugaskan untuk melihara, menjaga kawanan domba daripada atau ternak milik ayah. Saudara-saudara daripada Yusuf itu iri dengan Yusuf oleh karena perlakuan khusus daripada ayahnya. Memang di sisi lain ini anak kesayangannya, anak yang ia sukai, anak yang menjadi kebanggaan. Karena itu dalam penampilan pun dia dikasih bahan baju yang mahal, sedangkan saudara-saudaranya yang lain tidak. Suatu hari Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi melihat saudara-saudaranya ketika menggembalakan ternak ayahnya. Tetapi ketika dalam perjalanan ke sana, Bapak Ibu, saudara-saudara kepada Yusuf ini iri terhadap Yusuf. Mereka katakan, nah ini anak kesayangan papa kita sudah datang, ayo kita bunuh dia. Maka bersekongkollah mereka, dan ketika bertemu Yusuf sampai mereka kemudian menangkap dia, mau membunuh dia. Tapi salah satu dari abang mereka yang paling besar yang bernama Ruben, dia bilang begini, jangan, bagaimana kemudian darah daging kita, ini sajalah kita tangkap dia, kita masukkan di salah satu sumur. Saya ada lihat di sana ada satu sumur yang kering, tak ada yang kita masukkan ke dalam. Dan kemudian mereka menangkap Yusuf, kemudian memasukkan ke dalam lihat kubur sumur yang tidak ada airnya. Kemudian mereka, apa yang harus kita katakan kepada bapak kita? Mereka udah kita kasih tahu kalau dia diterkam binatang. Tiba-tiba lewat pedagang orang Libya, orang-orang Mesir lewat. Tapi kemudian timbul salah satu orang daripada mereka berkata, kita jual saja, gak usah kita bunuh, lebih baik kita jual. Maka Yusuf diambil kemudian dijual ke Mesir. Ketika dijual ke Mesir, kemudian orang-orang Libya ini, pedagang-pedagang ini membawa Yusuf ke Mesir. Tetapi kemudian mereka bersekongkol dan membunuh salah satu domba, darahnya diambil. Kemudian baju Yusuf dan mahal itu yang menjadi kesayangannya itu dilumuri darah, dan kemudian mereka mengirim orang ke tempat bapaknya. Sampai sana mereka kasih tahu, bapak, ini apakah jubah Yusuf atau tidak? Kami tentu bicara. Apa yang terjadi? Begitu Yusuf, begitu Yakub melihat bahwa itu adalah baju daripada anak kesayangan, maka bersedihlah dia. Diamlah aku berkabung, aku turun ke dunia orang mati, oleh karena anak yang disayangi telah dimakan oleh binatang. Dia tidak tahu sedih. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi di Yusuf setelah dia ada di Mesir?
Orang Midian tadi kemudian menjualnya lagi kepada salah seorang yang bernama Potifar. Yusuf bekerja di rumah Potifar, dan kemudian karena Yusuf disertai oleh Tuhan, maka kemudian ia semakin hari semakin diberi kuasa oleh Potifar. Hampir semua harta, semua rumah, semua apapun yang menjadi usaha milik Potifar diurusi oleh Yusuf. Maka suatu hari tertariklah istri Potifar terhadap Yusuf. Dia ingin tidur dengan Yusuf. Maka ia berusaha bagaimana caranya untuk kemudian bisa mendapatkan Yusuf. Suatu hari ketika rumah sepi, ia kemudian mengajak Yusuf untuk kemudian tidur. Yusuf menyadari bahwa ini kesalahan, maka kemudian ia melarikan diri. Tetapi istri Potifar kemudian menangkap dia dan mengoyak baju, dan kemudian ia menunggu. Ia berteriak dan ia memanggil orang dan berkata, Yusuf berusaha untuk memperkosa. Maka gegerlah semua orang-orang yang dibawa Potifar. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Ketika Potifar pulang, maka istrinya kemudian mulai memutarbalikkan cerita. Ia berkata bahwa Yusuf, hamba yang engkau percaya yang sangat setia itu, berusaha untuk melakukan yang tidak baik terhadap aku. Maka Potifar begitu marah, kemudian menangkap Yusuf, kemudian memasukkan dia di dalam penjara. Tuhan tetap baik bagi Yusuf. Ketika ia ada di dalam penjara, ia dipertemukan dengan dua orang, juru minum dan juru roh. Kalau kita baca dari dalam Kejadian pasal 39, kita akan menemukan dua juru roti dan dua juru minum ini adalah dua orang yang melayani Firaun. Satu tukang kasih minum dan satu kasih hidangan roti. Dua-dua buat kesalahan, karena itu mereka ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara. Dan ketika Yusuf masuk, sama-sama mereka ada di dalam bertiga. Suatu hari dua-dua bermimpi. Juru minum bermimpi bahwa ada anggur yang keluar, dahan anggur yang keluar, dan kemudian yang muncul 3 serangkai. Dan begitu buahnya muncul, dia mengambil dan kemudian memeraskan, ada dalam minuman raja. Dan mereka, dan hal yang sama juga juru roti juga mengalami hal yang bermimpi juga. Bahwa ia ada bawa roti, tetapi ada burung yang datang dan memakannya. 3 hari juga hal yang sama. Mereka bersembunyikan, tidak ada yang bisa untuk menerjemahkan mimpinya. Maka kemudian Yusuf bilang, coba ceritakan mimpimu. Dan setelah cerita, ia berkata kepada juru minum, 3 hari lagi posisimu akan dikembalikan dan kau akan melayani kembali Firaun. Dan bagi yang juru roti, dia bilang, 3 hari lagi engkau pasti masuk, engkau akan digantung dan akan mati. Tapi ingatlah, karena aku sudah tolong engkau, juru minum, kalau kau sudah ada di taman di depan Firaun, ingatlah akan aku bahwa aku sudah menolong engkau. Setelah juru minum ini kemudian ditolong melayani kembali Raja Firaun, ia lupa terhadap Yusuf. Maka kemudian bermimpilah Raja Firaun. Di dalam mimpinya 2 mimpi, tapi maknanya sama. Mimpi yang pertama, dia suatu saat yang melihat di pinggir sungai Nil ada 7 lembu atau yang gemuk-gemuk. Tetapi kemudian muncul lagi 7 lembu yang kurus. Dan lembu yang kurus ini memakan habis yang gemuk-gemuk ini. Tetapi akhirnya yang kurus tadi, 7 lembu yang kurus ini kok tidak gemuk-gemuk. Maka kemudian dia mimpi lagi. Beberapa hari kemudian dia mimpi lagi, mimpi yang sama. Mimpinya adalah yang melihat 7 bulir gandum yang berisi, yang padat, penuh isi. Tapi kemudian ia juga melihat 7 bulir juga gandum
yang tidak berisi, tetapi yang tidak berisi kemakan habis 7 bulir yang gandum yang berisi tadi. Dan kemudian raja memanggil semua orang, tolong terjemahkan mimpiku ini. Dan semua orang tidak ada yang teringat, tidak ada yang bisa terjemahkan mimpinya. Maka kemudian teringatlah juru minum tadi. Oh ya, saya ingat ada seorang di penjara. Dia menolong saya menerjemahkan saya. Dan tidak apa-apa saya ceritakan. Dan setelah diceritakan apa yang dialami juru minum tadi, kemudian raja berkata, panggil. Begitu dipanggil, Yusuf mencukur rambut karena sudah lebih dari 2 tahun. Ia tidak dikurung, tidak mencukur rambutnya. Firman Tuhan katakan ia mencukur rambutnya, janggutnya dicukur, kemudian menghadap raja. Setelah Raja Firaun menceritakan mimpinya, kemudian Yusuf menerjemahkan mimpinya. Dia berkata pada Firaun, Tuanku, 2 mimpi itu sama artinya, bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan, tetapi akan datang juga 7 tahun masa kesusahan, masa kiri. Karena itu, selama masa 7 tahun kelimpahan, kiranya Tuanku menyiapkan tempat, menyiapkan tokoh, menyiapkan orang-orang supaya menghibur dari setiap hasil panen masyarakat rakyat. Diberi 1/5, dikumpulkan, dan ini untuk menimbun, menyediakan makanan untuk 7 tahun daripada kekeringan. Maka kemudian dipandang bahwa itu baik, maka Firaun kemudian menyuruh melakukan. Di akhir daripada pesan daripada Yesus, carilah orang yang bijaksana supaya ia bisa mengatur. Tetapi persoalannya adalah ini manusia. Dia adalah orang Ibrani, dia pendatang. Tetapi oleh Firaun dipandang baik, maka kamulah yang aku angkat untuk mengurus akan ini. Maka ketika 7 tahun kelimpahan, Yusuf menimbun semua, mengumpulkan hasil panen dari masyarakat, disuruh masyarakat kumpul 1/5 dari semua hasil panennya selama 7 tahun. Dan singkat cerita, mulai muncullah tahun kelaparan 7 tahun. Di tahun kedua, Yusuf dan saudara-saudara Yusuf sedang mengalami kelaparan di kanan. Maka kemudian Yakub menyuruh saudara-saudara Yusuf, Ruben, Ishak, Simeon, disuruh, saya dengar di Mesir itu ada banyak makanan, pergi ke sana dan belilah agar kita menyambung hidup kita. Saudara-saudara, maka berangkatlah Ruben dengan adik-adiknya, pergilah ke Kanaan untuk apa? Untuk membeli gandum. Dan setelah sampai sana, mereka datang. Yusuf bilang, ini sepertinya saudara-saudara ini. Tapi dia menahan hati untuk tidak. Tapi ia mulai interogasi mereka. Kamu dari mana? Kenapa kalian di sini? Dia kami dari Kanaan. Ayah kami sudah tua. Kami ini 12 orang. Dia cerita dan Yusuf semua tahu ini mereka. Saudara, maka dalam perjalanan pertama mereka membeli gandum. Apa yang terjadi? Mereka membeli, kemudian uang mereka diterima, tetapi oleh Yusuf disuruh orang-orang yang membeli itu masukkan ke dalam uangnya, ke dalam karung di mana mereka beli, dan suruh mereka. Begitu mereka pergi di tengah perjalanan, mereka membuka perbekalannya. Kemudian kita ini kembali lagi. Ada apa ini? Ini bisa jadi masalah. Ini bahaya. Dan mereka kembali. Mereka kembali. Kasih tahu kalau ini kenapa ada uang? Terus akan dikasih. Itu hanyalah bagian daripada retribusi. Agar membuat mereka bisa ada hubungan yang lebih lagi.
agar hubungan yang terputus kemudian bisa tersambung. Dan akhirnya mereka menyuruh untuk meninggalkan Simeon. Di dalam perjalanan yang kedua, salah satu saudara mereka Simeon disuruh tinggal. Dia katakan, pergi, kalau nggak bawa adikku yang namanya Benyamin, bawa balik datang. Simeon ini tidak boleh pergi. Tapi ini singkat cerita adalah kemudian Yusuf boleh bertemu, ayahnya datang, yang datang, dan seluruh saudara-saudaranya, dan mereka tinggal di Gosen. Sekarang ada nama gereja yang namanya Gosen. Gosen itu adalah tempat limpahan. Itu Gosen. Maka ada gereja yang namanya, gereja apa itu namanya Gosen. Tempat limpahan, tempat pemelihara. Nah, Bapak Ibu, ini pengantar cerita dari apa yang saya sampaikan, yaitu renungan kita. Perhatikan Bapak Ibu di Kejadian 4. Setelah Yusuf bertemu dengan ayah dan saudara-saudara, maka apa yang terjadi? Perhatikan dalam bacaan kita. Ia tidak dapat menahan tangisnya lagi karena rindunya yang besar kepada ayah dan saudara-saudara. Saudara-saudaranya merasa ketakutan karena mereka merasa bersalah karena sudah menjual Yusuf. Saya memberi tema untuk kita hari ini adalah apa maunya Tuhan atas hidup. Apa maunya Tuhan atas hidup. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa sebenarnya rancangan Tuhan dalam hidup kita? Tadi saya bercerita tentang kisah Yusuf, yang anak kesayangan ayahnya, tetapi oleh saudara-saudaranya dibenci, difitnah, dipenjarakan, bahkan dijual. Tetapi dalam hidup kita ini cerita sejarah perjalanan Yusuf. Dia orang yang dibuang, tidak diinginkan oleh saudara-saudaranya, tetapi kemudian oleh Tuhan kemudian diangkat menjadi seorang pemimpin yang besar, yang melaluinya yang menyelamatkan akan orang tuanya dan juga bangsa. Kalau kita tarik dalam hidup kita, perjalanan hidup kita tiap orang tidak sama. Perjalanan kita tiap orang tidak sama. Macam-macam setiap perjalanan kita. Dan kalau kita hari ini ada di sini, semua perjalanan kita masing-masing. Ada yang kita ada hari ini karena hasil daripada kekerasan terhadap. Ada yang kita hari ini ada sampai hari ini karena tidak disenangi orang lain. Ada yang kita lari dari pekerjaan, ada yang kita lari dari rumah tangga. Ada juga di antara kita yang mungkin lari dari tanggung jawab, tetapi kemudian hari ini kita ada di sini. Kalau begitu, apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita ada sampai hari ini, apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama yang kita bisa lihat bahwa maunya Tuhan dalam hidup kita adalah hidup kita ini sebenarnya sadar tidak ada dalam rancangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Sama seperti Yusuf, apa yang dialami oleh Yusuf, ia tidak pernah membayangkan bahwa pada akhirnya ia akan menjadi seorang pemimpin yang besar yang melalui dirinya. Bahkan kemudian ia bisa menyelamatkan saudara-saudara ayah. Meskipun Bapak Ibu kalau baca dalam Kejadian 37 dan seterusnya, kita menemukan bahwa Yusuf ini selalu mimpi, tukang mimpi. Suatu hari dia bermimpi bahwa ada gandumnya berdiri tegak, saudara-saudaranya gandum dari saudara-saudaranya datang dan sujud dan menyembah. Dan ketika dia ceritakan, kakak-kakaknya marah. Kau ini maksud apa? Memangnya kau ini siapa? Apakah kau maksud kami mau menyembah kau? Yang namanya mimpi. Yusuf pun tidak tahu. Yang suatu hari dia juga ada matahari, dan kemudian ada bintang datang menyembah matahari. Dan dia cerita sama bapaknya simpan dalam hati. Saya rasa bapaknya tahu, tapi bapaknya tidak mau percaya. Dan saudara-saudaranya marah. Itulah yang membuat kemudian saudara-saudaranya menjualnya.
tidak senang dengan. Perjalanan Yusuf itu tidak menyenangkan. Dan saya percaya setiap kita punya jalan hidupnya masing-masing. Dan pasti itu tidak menyenangkan. Tetapi ini penting. Hidup kita ada dalam rancangan. Setiap kita ada dalam rancangan Tuhan. Yeremia 1 ayat 5 di sana dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan. Itu berarti setiap kita buat punya rancangan kita. Masih dalam kandungan ibu pun, Tuhan sudah tahu akan seperti apa hidup kita. Tuhan tahu. Mau seperti apa hidup kita, Tuhan tahu. Karena itu rancangan Tuhan itu kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan apa? Aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, bahkan untuk memberi kepada kita hari depan yang benar. Hari ini seharusnya tidak boleh membuat kita kehilangan harapan, karena selalu ada rancangan Tuhan yang indah atas setiap kita. Ini penting. Kalau hari ini kau putus asa, kalau hari ini kau kecewa, engkau tidak bisa menerima semua situasi yang terjadi denganmu, ingat bahwa rancangan Tuhan indah bagi engkau. Sama seperti Yusuf mengalami hal yang tidak enak, tetapi justru Tuhan memakai dia, melalui dia bangsa Israel. Ini hal yang pertama. Apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, Tuhan katakan bahwa hidup kita ada dalam rencana Dia. Karena itu jangan pernah menyesal, jangan pernah membenci Tuhan, jangan pernah galau dengan Tuhan, karena rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Yang kedua, apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Tuhan mau supaya hidup kita terus berproses. Ini yang kedua. Tuhan mau supaya hidup kita terus berproses. Apa proses yang dialami oleh Yusuf? Pertama, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Bukan hanya dibenci, ia difitnah oleh istri Potifar. Sudah dibenci, difitnah lagi. Ia dilupakan oleh juru. Sudah berbuat baik, sudah menolong, tapi malah dilupakan. Saya kemarin lihat satu caption Facebook dari seseorang yang saya kenal. Dia bilang begini, saya capek-capek menolongmu, suku pertaruhkan semua yang ada padamu untuk menolongmu, tapi ternyata di belakangku kau mengata-ngatai aku. Itu di salah satu status di posting Facebook FB seseorang. Berapa banyak kita yang sering mengalami hal ini? Sudah mati-matian membela orang, sudah mati-matian menolong orang, tapi di belakang kita dikatai, dicelekin, difitnah dan lain-lain. Apa yang dialami Yusuf? Bapak Ibu bayangkan, itu saudara-saudaranya sendiri, bukan orang lain. Membenci dia. Itu sebabnya Bapak Ibu ingat, ketika mereka datang dan membeli gandum ke diri, mereka sangat takut. Wah, habis kita ini. Pasti kita ini dihukum ini, pasti kita ini dihukum ini, pasti kita dipenjara. Dulu kita sudah membuat cara kepada dia. Hidup ini harus berproses. Jangan stuck dengan sekarang. Kalau hari ini engkau mengalami kesulitan, jangan usah frustrasi. Karena engkau tidak tahu besok. Karena itu terus berproses. Yusuf dari dibenci, difitnah dan yang lainnya, pada akhirnya kemudian menjadi raja. Apa proses yang sedang engkau dan saya alami? Kita tidak sama yang satu dengan yang lain. Tetapi jangan terus stop untuk
proses ini, banyak hal yang menyebutkan. Kadang-kadang kita ini mau berproses tapi hanya mau melihat yang baiknya saja. Yang sisi buruknya gak mau. Buka usaha gagal, itu proses. Baru mulai bisnis gagal. Baru mau tes wawancara gagal, itu proses. Baru membuat ini gagal. Baru membuat itu direcok bisa kasih. Ini proses. Maka harus siap hidup dalam proses. Kalau saudara tidak siap di proses, saudara tidak akan pernah menikmati indah hidup dan bahkan bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang kedua. Itu sebabnya Bapak Ibu, penting untuk kita terus ada dalam prosesnya. Engkau harus menang atas setiap prosesnya Tuhan. Kalau engkau menang maka kau bebas. Kalau belum, siap-siap. Yang ketiga dan yang terakhir, apa maunya Tuhan dalam hidup? Belajar yang kisah Yusuf. Yang pertama adalah hidup kita dalam rancangan. Yang kedua, hidup kita. Tuhan mau supaya hidup kita terus berproses. Yang ketiga, Tuhan maunya Tuhan dalam hidup kita adalah hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Diberkati dan menjadi berkat. Yusuf menjadi berkat untuk saudara-saudaranya. Tetapi perhatikan, sebelum dia menjadi berkat untuk saudara-saudaranya, yang pertama dia jadi berkat siapa? Adalah untuk Potifar. Di mana Yusuf ada, maka rumah tangganya diberkati. Usahanya, bisnisnya, semuanya berkat. Diberkati. Berarti kehadiran Yusuf menjadi berkat. Yang kedua, ketika ia dalam penjara, ia jadi berkat untuk juru minum dan juru roti. Meskipun juru jadi berkatnya untuk juru roti itu tidak menyenangkan. Bagi juru minum ia bisa menafsirkan mimpinya, kemudian juru minum ini diangkat kembali kepada posisi tersebut. Tetapi bagi juru roti dia dipanggil, kelihatannya jadi berkatnya tidak enak. Tapi ia menyatakan yang apa yang terjadi. Jadi jangan lihat hasilnya, tapi ia bisa memberikan penafsiran yang tepat. Jadi berkat. Yusuf jadi berkat. Meskipun ia sempat dilupakan oleh juru minum, tapi bayangkan selang 2 tahun kemudian, setelah juru minumnya keluar penjara, Yusuf pesan, ingat aku sudah berbuat kebaikan kepada. Tapi juru minumnya lupa. Setelah 2 tahun, itu pun karena Firaun bermimpi. Maka teringat dia, oh iya, ada satu orang yang menerjemahkan ini, menafsirkan ini. Saudara, Tuhan mau hidup kita jadi berkat. Seperti apa jadi berkat? Modelnya apa? Caranya seperti apa? Engkau dan saya harus tetap jadi berkat. Yang tidak membalas keburukan daripada saudara-saudara. Tapi kalau kita baca di Kejadian 40, 41, 42, begitu airnya datang, sebelum airnya datang, ia menjauhi mereka. Bisa nggak Yusuf ingat bagaimana mereka ditangkap, bagaimana dia ditangkap dibuang dalam sumur? Tapi ia menjamu mereka makan. Waktu ia menjamu mereka makan, saudara-saudara yang ketakutan, habislah kita. Siap makan, kita semua di penjara. Tapi tidak. Ia menjadi berkat. Dan Bapak Ibu, itu tugas kita. Dimanapun kita ada, kita harus jadi berkat bagi orang. Hidup kita diberkati dan menjadi berkat.
Yusuf menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, bahkan ayah dan semua keturunan dari bahaya kelaparan. Kalau kita lihat bacaan kita dari ayat 7 sampai ayat 11. Perhatikan kata-kata ini, ayat 7 sampai ayat 11 bacaan. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunan di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripada tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 9. Segeralah kamu kembali kepadaku dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakku, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu. Dijual, tidak disukai, tapi tidak membalas. Tapi balasannya adalah menyelamatkan ayah, saudara-saudara, dan semua umat. Tapi waktu Yusuf dan waktu Yakub dan saudara-saudara dari Kanaan itu ke Gosen, itu bukan hanya orang, tapi bukan kalau baca kurang lebih ada 66 orang semua. Dan ini bukan hanya 66 orang saja, tapi termasuk hewannya, peliharaan semua. Berarti bukan hanya orang yang dijamin kehidupannya, tetapi ternaknya juga dijamin makanan dan minuman. Maka kalau kita lihat ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita menjadi berkat. Pertanyaan saya di akhir daripada renungan ini adalah, sudahkah kita mengerti maunya Tuhan dalam hidup kita? Maunya Tuhan yang pertama adalah ingat bahwa hidup kita ada dalam rancangan. Yang kedua, mau Tuhan dalam hidup kita adalah hidup kita harus terus berproses. Yang ketiga, maunya Tuhan dalam hidup kita adalah menjadi berkat, diberkati